Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Merjana dengan NIM 18620500003, Prodi PG PAUD kelas reguler A2. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang penilaian perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan merupakan suatu proses yang berlangsung secara teratur dan terus-menerus. Berbeda dengan istilah pertumbuhan. Perkembangan berorientasi proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur. Dalam masa perkembangan diperlukan penilaian setiap pencapaiannya. Penilaian dilakukan untuk mengetahui nilai dari sesuatu. Dalam pelaksanaan program, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui nilai semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program, yaitu nilai anak, nilai guru, dan nilai program. Selanjutnya, ada pengertian penilaian perkembangan anak usia dini. Menurut Hartati, pada tahun 2017, perkembangan anak merupakan landasan penting sebagai dasar bagi guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Untuk merancang kegiatan yang sesuai dengan aspek-aspek tersebut, guru perlu melakukan analisis berkebutuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu. Proses ini dikenal dengan istilah penilaian yang merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai perkembangan anak usia dini. Penilaian perkembangan anak usia dini menurut Epstein dalam Hartati pada tahun 2017 adalah proses dalam mengumpulkan, menyatukan, Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penilaian perkembangan anak usia dini. Pertama, mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan penilaian. Kedua, mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini. Ketiga, menggambarkan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Keempat, mengembangkan kurikulum. Kelima, memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Dan yang terakhir, menilai program dan lembaga atau yang biasa disebut dengan akuntabilitas program lembaga. Selanjutnya ada fungsi penilaian perkembangan anak usia dini. Di antaranya yaitu adalah fungsi deskriptif, yaitu penilaian yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang kedua ada fungsi prediktif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan anak di masa depan. Perkembangan fisik anak dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek. Di antaranya yaitu pertama, perkembangan motorik kasar, yaitu biasa disebut dengan Lergy Motor Development, merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan dan koordinasi antara anggota tubuh seperti merangkak, berjalan, melompat, atau berdiri. Dan yang kedua, perkembangan motorik halus yang biasa disebut dengan Small Motor Development, yaitu perkembangan motorik halus pada anak mencakup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot dalam bentuk koordinasi ketangkasan dan kecekatan dalam menggunakan tangan dan jari jemari. Selanjutnya ada prinsip penilaian perkembangan anak usia dini. Nah, diantaranya yaitu pertama, mendidik. Artinya, proses dan hasil penilaian perkembangan harus mampu memberikan sumbangan positif pada peningkatan pencapaian perkembangan anak. Kedua, ada sistematis perkembangan, yaitu bahwa perkembangan itu berlangsung mengikuti pola tertentu yang terjadi secara teratur. Ketiga, ada berkesinambungan, di mana penilaian pencapaian perkembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, menyeluruh penilaian yang dilakukan harus mencakup semua aspek perkembangan yang meliputi nilai-nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, serta sosial emosional. Semua aspek perkembangan yang diinginkan menggunakan berbagai jenis teknik penilaian yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang kelima, ada objektif dan adil, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Keenam, terpadu penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen penting yang kegiatan pembelajaran dan hasil penilaiannya benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran tersebut. Ketujuh, akuntabel penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Dan yang kedelapan, terbuka hal ini mengandung makna bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada pedoman penilaian perkembangan anak usia dini. Penilaian anak usia dini atau PAUD saat ini didasari oleh kurikulum 13 dan akan digantikan oleh kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum memasuki pembelajaran, guru akan membuat RPPH yang mengikuti kurikulum 2013. Pendidikan anak usia dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi.
proses pembelajaran yang dilakukan atau diarahkan untuk tercapainya kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek perkembangan secara terpadu. Kompetensi dibedakan menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini atau STPPA adalah acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. STPPA sebuah hasil akhir sebuah program pendidikan anak usia dini secara spesifik. Pengertian standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini dan indikator PAUD yaitu kompetensi dasar atau KD. Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka menjadi indikator pencapaian perkembangan anak. Indikator perkembangan anak PAUD disusun berdasarkan kelompok usia. Jadi pada kesimpulannya, dalam pelaksanaan program, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui nilai semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan program, yaitu nilai anak, nilai guru, dan nilai program. Nah, untuk memperoleh nilai yang benar menggambarkan nilai sebenarnya dari suatu anak atau anak yang dinilai, guru hendaknya memenuhi prinsip-prinsip standar yang berlaku di sekolah dan kurikulum yang ditentukan pemerintah. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang penilaian perkembangan motorik anak usia dini dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.